Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami di KRPN TV Channel. Malam ini kami akan membahas mengenai yang namanya khorin. Perlu kita ketahui adalah bahwa khorin itu golongan dari jin, dari bangsa jin yang mendampingi setiap manusia semasa hidupnya. Jadi Orin itu udah ada sejak lahir gitu mas? Atau mungkin sudah dalam kandungan? Dalam kandungan ada. Sudah ada ya? Ketika segumpal darah itu ditiupkan roh, itu disertakan khorin. Dan perlu kita ketahui juga, khorin itu adalah sosok jin yang dimana dia bertugas hanya mengajak kita untuk perbuatan negatif. Tugasnya itu. Jadi kalau mungkin ada orang yang bilang bisa mengislamkan khorin, saya mau tahu siapa orang, segitu aja. Tapi kalau jin-jin yang biasa itu bisa mas ya? Bisa. Tapi kalau khorin itu kita nggak pernah tahu bagaimana wujudnya. Mungkin menyerupai yang didampingin Itu pasti, karena dia akan sangat tahu betul karakteristik dari orang tersebut. Dari lahir dia sudah ada, dia sudah mendampingi tubuh seseorang. Jadi ketika raga yang didampingi itu meninggal dunia, khorin tersebut akan lepas dan menyerupai orang yang mungkin sudah meninggal. Itu Orin itu apa termasuk dari malaikat mas? Bukan? jin dari golongan setan. Oh, masih termasuk setan kita mas ya? Karena mungkin banyak kita mendengar berita mengenai orang yang meninggal kemudian tetangganya melihat ketika malam hari, yang diartikan sebagai rohnya masih penasaran, masih berkeliaran. Jadi itu ya mas, jin khorin Itu khorin. Bisa khorin, bisa juga jin yang menjelma. Tapi kalau jin yang menjelma itu biasanya yang dijilma adalah orang-orang yang meninggal itu tidak wajar, semacam kecelakaan, gantung diri dan sebagainya. beda lagi kalau yang matinya Wajar. Karena ketika orang meninggal itu khorin masih di dalam rumah selama 41 hari. Karena dia merasa bahwa raganya masih hidup. Gitu. Jadi dia akan tetap beraktivitas, ya dia juga makan, dia juga minum. Seperti layaknya halnya ketika masih hidup. Raga tersebut. Ketika dalam waktu 41 hari baru dia akan sadar bahwa raganya sudah tidak ada. Kemudian dia akan menyusul ke pemakaman. Tapi itu pasti tahu ya mas, makamnya di mana itu Pasti tahu. Dia akan menunggu makam dari orang tersebut hingga datang hari kiamat. Dan saya juga pernah dengar cerita di mana ketika seseorang yang masih hidup itu bisa ditarik khorinnya untuk digali informasi. Tetapi di sini
menurut pemahaman saya, ketika Khorin itu lepas dari raga, ya orang itu mohon maaf meninggal. Karena menurut saya Khorin itu satu paket dengan roh. Jadi barengan gitu. Ya, rohnya lepas, dia meninggal. Khorin lepas juga, otomatis rohnya juga ikut tuh. Nah, karena berdampingan ketika malaikat Israel itu mencabut nyawa seseorang, Khorin itu juga akan lepas. Kalau dibilang Khorin bisa ditarik, mungkin yang dimaksud bisa sukma ya. Kalau sukma bisa. Kalau suka bisa. Bisa. Kalau Khorin, Kalau menurut saya belum. Karena pasti gitu. ketika sukma itu ditarik, kalau semisal halnya kayak semacam santet gondo mayat, itu bukan nyawanya pindah, itu enggak, itu sukmanya diambil. Sukmanya diambil. Akhirnya dia hanya bisa berbaring di atas kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh gitu maksudnya. Total. Makan pun susah. Di situ Khorinnya ditarik oleh oknum yang mengirim santet tersebut, dimasukkanlah sosok jin yang mengirim media tersebut. Jadi yang dirasakan adalah seperti di alam mimpi. Semisal kan kalau kita bermimpi itu semua kita keluar ya, dia jalan-jalan kemana, entah belayar minggu, dan dia akan kembali dengan memotret apa yang dia dapat, dan itu menghasilkan sebuah mimpi. Jadi nggak semudah itu Khorin bisa lepas dari tubuhnya dan dikembalikan lagi. Wong kita nggak tahu tempatnya di mana. Kalau dibilang sukma keluar, ya seperti kita. Iya. Itu ada sukma namanya. Sukma bisa digeser, bisa, tapi dia segala resiko. Biasanya kalau orang mengirim hal negatif untuk melukai seorang, itu sukmanya digeser, ditarik sama dia. Akhirnya orang itu tidak bisa melakukan sebuah aktivitas normal, termasuk menjadi gila. Stres gitu. Itu diambil semuanya. Tapi dia masih hidup gitu masih. Ada. Karena hal-hal semacam itu bukan satu ilmu yang mudah, itu ribet sekali sebenarnya. Ilmu sangat sulit plus ribet, karena kita perlu mendalami betul bab-bab di bidang itu. Terus ini mas, apakah jin Khorin itu bisa jatuh cinta? Tidak. Bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau teror bisa. Teror Bisa. Kalau misal ada tidak mungkin di masa hidupnya orang itu mungkin tidak pernah di istilah itu dianggap ada, jadi orang itu keronta-ronta modelnya. Jin itu bisa menuntut balas dengan teror tersebut itu, tapi tidak untuk melukai, mungkin hanya menaklukkan diri, cuma mengganggu. Seperti itu teori. Karena Khorin itu jin yang tergolong sangat lembut. powernya tipis gitu. Ya, tipis. Mau kamu apakan juga dia nggak akan lawan. Jin Khorin. Gini mas, apakah benar mas kalau
jin korin itu bisa mengabarkan manusia tentang perkara-perkara yang terjadi dan yang akan terjadi itu, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi intinya jin korin itu hanya bisa mengganggu gitu, Mas. Ya tugasnya cuma itu, dia cuma mengajak orang untuk hal yang negatif. Tugasnya itu sebenarnya. Makanya kalau ada yang bertanya, mungkin kalau orang-orang yang dijadikan tumbal itu larinya kemana? Kalau orang dijadikan tumbal itu dia tetap ya, meninggalnya itu ya mungkin ya tidak wajarnya karena jalannya seperti itu. Yang pertama, tidak wajar. Kalau orang itu meninggal ya roh hidupnya ya langsung ke alam barzah. Yang dia butuhkan hanyalah korin untuk diperbudak di dalam sana. Korinnya gitu, Mas. Nah, makanya banyak orang yang oknum yang melihat oh si A ini masih ada di istana ini gitu. Itu bukan dia, itu korinnya yang diambil. Jadi Tapi ada cerita ya, Mas. gimana? Kalau orang yang melakukan pesugihan gitu, misalnya, itu meninggalnya katanya ada yang bisa berubah menjadi pohon pisang atau babi atau apa gitu, Mas. Itu gimana, Mas? Ini sedikit konyol ya, tapi di balik itu orang itu memang sudah meninggal jauh-jauh hari dengan diganti sosok yang bisa menjelma menjadi wujud yang benar-benar bisa di logika manusia. Dia bisa menjelma menjadi manusia normal. Ketika game itu selesai ya, dia bisa mengganti dengan media lain. Seperti itu, Mas. Karena kalau dibilang pelaku pesugihan yang diambil semuanya buat jasad buat apa? Kalaupun bisa dipindah ke alam gaib ya kan tetap aja dia mati jasadnya. Gak bisa gerakan apapun. Itu biasanya pesugihan yang kelasnya tinggi. Itu biasanya kejadian di luar nurul. Ngeri. Iya, itu ya asyik lah. Mungkin saya juga pernah ada cerita di mana orang meninggal itu berpamitan dari keluarganya, katanya mau ke si istana si A misalnya. Padahal saya sendiri tahu itu istana tempat pesugihan. Tidak mungkin ada perjanjian nyawa ketika tidak ada sebuah benda yang nyata yang dia dapat. Dia nggak ada sebuah kekayaan, dia juga tidak ada sebuah bisnis apapun, tidak ada sebuah jabatan, tetapi dia bilang bahwa dia akan pergi ke istana si A untuk menepati janji. Yang jadi pertanyaan saya adalah ketika saat itu saya bingung, terus buat apa? Apa yang dia lakukan ketika pada saat itu ketika dia masih hidup? Apa perjanjian yang dia buat sampai dia mengorbankan nyawanya hanya untuk hal yang tidak jelas? Karena ketika mungkin ya orang itu sudah jatuh tempo dengan perjanjian di mana ada sesuatu yang akan menjemput. Nah, ketika mungkin dia pergi ke oknum spiritual untuk berubah, misal kayak memutus perjanjian, di saat itu
oknum itu ketika dia mengemban tanggung jawab besar ya, karena dia bertaruh nyawa manusia. Ketika saat itu di tempat itu menjadi tanggung jawab dia. Tapi setelah itu ya terserah, dia mau diambil ya terserah dia, karena sudah di luar tanggung jawab. Jadi tanggung jawab spiritual itu ketika pasien masih ada di lingkup tersebut, di rumah tersebut. Ketika sudah pulang beberapa hari, ya itu sudah lepas tanggung jawab. Ini seperti itu permainan. Apakah jin korin itu bisa di ruqyah gitu mas? Enggak akan terjadi, karena kembali lagi tugasnya ya itu sudah tugas murni dari Sang Pencipta. Untuk menggoda manusia gitu mas. Mau diruqyah bentuk apapun ya setelah itu ya tetap Kembali lagi gitu. Karakternya seperti itu. Intinya gak gelem ngalih mas. Nah itu dia ngalah ya Ati. Wassalamualaikum. Wong nafsu ae punya karakter ae ndablek kayak gini. Apa meneh jin sing mesti tak kuwi. Nafsu kalian bukan poso tok cinta. Jadi kalau itu mbo ora sero. Wong poso kadang cek maksiat. Ya gitu sih. Kaya rasane. Mungkin sedikit tambahan ya buat kalian, korin dengan sedulur papat berbeda, jangan disamakan. Itu berbeda. Kalau sedulur papat itu kita bisa mungkin menjinakkannya, bisa ditaklukkan dengan ritual tertentu dan juga latihan khusus. Tapi kalau sedulur itu mau bentuk apapun ya nggak bisa. Dia sudah dibuat setelan pabrik seperti itu ya seperti itu, terus gak ada utek-utek nih. Tapi ketika sedulur rapat itu kita bisa istilahnya itu merangkul, itu dia bisa menjadikan benteng yang sangat luar biasa untuk diri kita maksudnya. Kalau orang yang bentengnya Kalau sedulur papat kan bisa menjadi benteng yang sangat kuat kan mas. Nah terus gimana korinnya? Maksudnya yang mau menggoda itu gimana? Kalau yang sedulur rapat itu benteng dari luar. Kayak serangan-serangan gaib, ada sesuatu yang mengganggu itu dia bisa handle. Tapi kalau dari dalam tubuhnya nafsu tersendiri itu ya nggak bisa. Karena yang sudah diciptakan seperti itu. Kita punya nafsu, kita punya sebuah keinginan. Karena manusia itu tidak akan pernah bisa merasa puas dengan hasil yang dia miliki. Jomblo kok senormal sih pesugihan seorang. Saya oleh kerasa sekian juta. Oh butuh iki saiki. Pengen gaya. Nah, kan cek tambah nih, kurang nih sih. Tidak akan pernah bisa puas sebelum hidupnya tertutup kapas. Yesus terlambat di sana. Terlambat biar di sana. Tidak sebiar-biar. Ada lagi mas, apabila manusia itu memiliki iman yang kuat, ya kan mas, apakah jin korin itu bisa melemah atau bahkan bisa menjauh mas? Melemah itu mungkin bisa, karena ketika kita mungkin ibadahnya benar-benar serius,
kita menghadap sang pencipta, kita melakukan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, dan kita juga mengikuti kehidupan tauladan yang baik dari Kanjeng Nabi, dan juga kita menjalankan semua sunnah-sunnah yang mungkin pada dahulu kala dari waliullah yang pernah hidup pada masa lalu. Mungkin dia bisa sedikit, karena gini, koren itu mungkin kalau orang awam tidak bisa menerjemahkan secara rinci. Yang dia tahu hanya nafsu. Disitulah dorongan nafsu itu bisa kita kendalikan. Di situ. Jadi mungkin kalau koren itu bisa dianggap hampir tidak ada ya, tidak ada, mungkin bukan tidak ada, tapi jarang orang yang paham bab tersebut. Yang dia tahu hanyalah nafsu yang mendorong kita, memaksa untuk berbuat hal yang negatif. Ketika iman kita lebih kuat, maka kita akan mungkin bisa menghandle ataupun presiden ini apa jenis menahan dan menolak gitu. Tapi ya tetap nafsu dia punya kelebihan yang luar biasa untuk tetap mengajak kita menjadi orang yang tamak, tidak pernah puas dengan hasil yang kita dapat. Sejatinya manusia seperti itu. Semuanya keinginan yang mungkin membutakan hati dan pikiran itu pasti ada. Semua manusia itu Mas ya? Semuanya tanpa terkecuali. Semua manusia kan juga memiliki nafsu. Iya. Ya sing mari kuwi. Dadi nek cuma sabar tok nafsu gak bakal tunduk. Mau sabar ki akeh. Karena tinggalin cuma sabar tok. Mas sabar karo wedi ku kita sithik lho. Sabar karo gak wani itu sithik aja. Udik nyek ngomong kae sabar. Ya apa yo ora gak wani, karo males. Karo dibully meneng ae. Bukan sabar kita teh gak wani gitu ya. Arep males gak wani gitu. Oke. Nafsu itu hanya bisa dikalahkan dengan puasa. Wis kutok cara kene tiyang. Puasa itu tidak mewakil asal lawan mesti liwat ngene. Lah meneng. Sawaker Beli wah barang ya keluntan kene. Wis nafsu pol wis iki terus wis godaan nafsu wis luar biasa pas kuwi. Pas puasa dhek malah repot banget terus ya gitu. Jampul pokoknya. Sing besok sore itu. Ini ada lagi ini. Kalau semuanya manusia itu udah meninggal Mas ya. Terus kemana Mas? Jin kan itu pergi. Dia mau tetap hidup dengan jin tapi. Jadi tetap hidup ini. Dia pasti tetap hidup dengan umur yang bertambah. Tapi wajah stuck di situ di umur itu. Enggak bisa tua gitu. Enggak. Tetap Mati umur 21 ya sampai hari kiamat pun ya 21 wajahnya. Mau ditambah lagi. Itu yang dihisap tuh yang korinnya atau yang apa Mas? Yang dihisap maksudnya yang di nanti kalau setelah hari kiamat ya itu jin korin gimana? Dia masuk golongan jin. Roh sendiri yang dihisap. Sejatinya manusia adalah roh, dan roh gak ada cara wujud ya. Yes, atau begini. Biar masuk ganteng, awi gak Gusti Allah mesti ini rekayasa jin kita ini, padha jin. Berarti jin korin itu tidak bisa dikategorikan untuk pendamping gitu kan? Gak bisa.
mendampingi ya, bukan pendamping. Kalau pendamping itu kan melindungi. Istilahnya security lah, bodyguard. Iya. Dan jin pendamping. Dia bisa melindungi dari raga yang pun dia jaga. Tapi kalau jin korin itu mendampingi manusia semasa dia hidup wis utak. Pun ngatur itu tapi ganggu Ya, itu ngaca sih elek-elek dari sini. ayo mendem Tabeli. ayo karakenan ya Mendem ternyanyi, mendem neh Mas Wi. ya iya dong Korin dan sowan aturan bareng. Ya misi ini berhasil loh ya. Nafsu barang paling guyu kalau ya semari ini nang turu. Mana dia kata-kata cek laras cegat rancane. Iya bukan ya. Dah. DTC ya. Dari isu pisan. Yalah besok terus tanya-tanya pindah alam kalau cuy gak seru to mana. Pol gak seru ya. Nemen ngono. iki ning pikir Untuk konyol terus ya. Montem serasa piye-piye. Rencana besok arep ngopi neh untuk es awan-awan. kosong bisa Tanya-tanya pindah alam ya biar deh. Terus sholat gak tak tahu mendem bendino. Bisa tanya-tanya pindah alam ya gak seru. Berarti gak seru. Tapi manfaatkan karena iman itu penting. Karena iman itu akan menemani kita di saat kita berada di gelapnya alam barzakh. Itu hanya iman dan amal yang akan menemanimu. Pacarmu arah dia gulana no sudah sih mati apa ya mau serabi ya cecek nang rabi naik bisa nggak ada sih namanya cinta sehidup semati alay terlalu bahasamu terlalu tinggi untuk di logika karena manusia itu saling membutuhkan mereka itu juga akan pergi tanpa pamit semuanya. Cinta hidup semati tai opo karo Juliet ya mati bareng bojo mati mau mati bunuh diri ya gue ini gak bakal padha mergo tentang kodrat Gusti Allah wong tak dhewe mati kok tek pateni gak pede iki iya lho sih wis mencintai sewajarnya semuanya penak-penak biasanya itu penak mudah dipahami cinta karo si A ya wes semono ae lah enggak ada cinta sehidup semati tinggal ngegot sudah hidup ini enggak ada artinya tawa terlalu alay manusia mbok dibutuhkan apa mesti kata-kata apa sing gawe wong bisa sampai kaya ngono pasti karena dia berambisi guys mungkin kalau semisal pengalaman mengobati orang kena pemikiran gak ngono banget ya nih cara lain gak bahasanya gak ngono banget ya cuma kepikiran ini wajar ta ya dampaknya ngono kuwi terus ngomong hidup ini gak ada artinya alah kayaknya pengen ngono duwe pacar aku sitok ning kene sitok ning kono neh menunggu batas itu cek ganti gitu dan ya selama Mas Tony mendalami spiritual Mas ya apakah Mas Tony udah pernah maksudnya berkomunikasi dengan jin korin Mas? Tidak saya tidak bisa menemui Tidak bisa tidak bisa yang 4 tadi mungkin bisa yang korin itu saya nggak pernah tahu bentuknya seperti apa saya juga nggak pernah penasaran ingin tahu karena saya tuh tahu dia tugasnya seperti itu ya wes semua tok wis kudonen lah nah sakarepmu sakarepmu sak polamu tugasmu cita-citane ngono ya berarti ya taat kan ya Mas elek kan dia itu taat teguh pendirian jin korin berarti bisa jadi
pisan ya suratnya komplit lengkap Yes. paling gak masuk modelnya tidak karo-karoan ya ya Titik-titik lah. sholatnya tetap ini sajine itu kerap ini paling gak ada sifat baik meskipun dicap buruk ya juga masalah, sebenarnya kan kita tetap berada di jalan yang lurus. Terus model karo-karuan terus kelakuanmu bareng minus pisang, aduh jangan ini contoh enggak bagus jadi rasanya tonggo nyedak sedaknya malah repot malah sedaknya Gus Tawa wae prayu malah kowe wis murat-marit uripmu malah Sing lurus-lurus wae. jadi mau dibilang A B C D ya anggapnya angin liwat Mas. Sebenarnya kita itu tidak melakukan ya wes selama nggak ada bukti ya wes lah Kan ya dibati ya. ya Badi. Terus diomong bangku kan awake dhewe badi. Amale elek awake dhewe dicipuk gitu. kamu tambah Amal apike sing ngrasani jika awake oh dhewe. iya agak badi ya Anggap badi Bang. Nah, mana nanti ketika ada orang yang mungkin berbicara buruk di belakang ya wes ben ketika itu kamu pikir secara mungkin pikir teman-teman ya ini malah mereka malah kerontor-rontor malah akhirnya loro gak doyan mangan, loro. terus ya liwat pisan terus bareng hari malam nemen nanti ya sewajarnya lah Sejurut lah. jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum kamu ketahui sebenarnya ternyata kok ini seru ya apa mau pikir lah seru bingung tuh malah Oh, iya banget. mau seru malah dipikir iya jangan asal aja Tapi pun jurusan yang ngomong kene. Enggak. maksudnya mikirnya ini yang normal-normal aja Ngiri loh. Ngiri loh. enggak normal-normal aja jadi seumpama dibicarakan dari orang lain ketika kita tahu dari orang lain juga ya wes Iya. karena mau gimana pun juga kita tetap buruk di cerita orang lain maksudnya dimanapun kita berada pembenci itu pasti ada pasti karena kita baiknya juga untuk diri kita sendiri meskipun untuk menolong orang kan juga kita juga dapat baiknya kalau kalian bangga dengan semua hal buruk yang kalian miliki ya itu orang yang aneh otak aja tidak katakan itu barang olok barang olok kok dipamer-pamer dia bangga dengan semua keburukannya terus piye Otak medun. gak wong tuamu ngerti dia gak bangga-bangga blas aja aku yakin itu kan wah anakku sama Maleng ini keren ini Goblok. mana aku kuliah di Maleng saya ini sama polisi anakku Remi menang terus alah ya belum ada cerdas itu belum ada denger kok anaknya maksiat kok wong tuane bangga itu belum pernah berarti wong tuane gak beres pisan ya sak keluarga ya berarti penuh dengan orang-orang yang gak jelas ada lagi Mas? Bisa Mas. Oke mungkin sekian pembahasan mengenai bab khorin. Silakan kalian pelajari lebih dalam, silakan kalian cermati setiap kata, setiap kalimat dari kami. Dan mungkin ketika kalian itu belum paham, silakan difahami dengan ya metode masing-masing lah. Karena orang itu pemahamannya masing-masing, tidak mungkin orang itu memiliki pemahaman dan definisi yang sama. Jadi saya mendefinisikan dengan cara saya dan apa yang saya dapat pada waktu saya itu melakukan perjalanan spiritual dan juga pelatihan spiritual. Dan yang pasti setiap oknum spiritual itu mempunyai definisi atau pendapat masing-masing. Jadi jangan samakan dengan orang-orang lain.
Makanya saya selalu bilang, kosongkan wadahmu ketika kalian bertemu orang yang baru, agar kalian itu bisa mencerna, agar kalian itu bisa menyatukan ilmu dari si A dan ilmu dari si B. Seperti itu. Oke, tetap dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.